Dua pemain asing ini mendominasi V-League dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Inilah Moma Basoko dan Giselle Silva, monster point paling berbahaya di Korea Selatan. Halo, apa kabar Volley-mania dimanapun berada? Di video kali ini kita akan bahas dua pemain asing yang menjadi monster di V-League Korea Selatan. Latetia Moma Basoko dan Giselle Silva. Mengapa mereka monster? Rasanya belum ada pemain asing yang bisa melewati prestasi mereka. Mereka sangat luar biasa. Mereka yang terbaik karena banyak prestasi-prestasi yang sudah diciptakan. Kita akan kupas perjalanan mereka di Korea, statistik penting, kelebihan teknis, momen puncak, dan perbandingan gaya bermain mereka. Yuk kita mulai sekarang. Yang pertama itu adalah Giselle Silva. Di musim 2023-2024, ketika Giselle Silva membela GS Caltech di V-League Korea Selatan, Giselle Silva langsung memuncaki peringkat pertama pemain dengan poin tertinggi atau skor tertinggi, mencatatkan 1005 poin sebagai top skor kala itu. Dan di musim regular V-League 2024-2025, poin yang dihasilkan Silva adalah 1008 poin, 3 poin lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan dia juga meraih MVP di putaran 6 atau round ke-6 pada musim 2024-2025 dan meraih best 7 kala itu, mengalahkan Megawati Hangga Sri Pertiwi, dan dia mendapatkan dukungan lebih tinggi dibandingkan Mega kala itu. Sedangkan Latetia Moma Basoko terpilih sebagai MVP final MVP ketika melawan Pink Spider pada musim 2023-2024 setelah Hyundai Hillstead juara di kala itu. Selama final, Moma mencetak total 109 poin dalam 3 pertandingan, rata-rata 36,3 poin per game. Sport Corner itu, menurut catatan Sport Corner, di musim regular V-League 2023-2024 yang mencetak 886 poin. Nah, namun di musim berikutnya 2024-2025 poinnya agak sedikit menurun, 721 poin. Dan walaupun Hillstead di tahun ini tidak bisa mempertahankan gelarnya sebagai juara, namun masih bisa masuk babak playoff di peringkat yang ketiga. Dan yang pasti kita masih membahas mengenai dua monster yang sangat menakutkan ini di V-League dimanapun mereka berada. Dan kita tahu bahwa Giselle Silva masih memperpanjang kontraknya untuk 2 tahun ke depan di GS Caltech, yang sepertinya tidak mau melepaskan Silva begitu saja sebagai andalan utama mereka. Sedangkan Moma Basoko sudah berpindah klub. Dia sudah tidak dikontrak lagi oleh Hyundai Hillstead dan sekarang berpindah ke Expressway High Pass. Namun keahlian, skillnya ternyata mau di klub manapun tetap dia tunjukkan sebagai pemain yang patut diperhitungkan dan menjadi andalan tim. Terbukti untuk sementara sekarang ya, untuk papan skor dan peringkat sampai putaran kedua ini High Pass menduduki peringkat yang pertama. Oke, kembali lagi kita ke Giselle Silva. Giselle Silva ini adalah penyerang bertipe opposite yang punya reputasi sebagai pencetak poin besar. Sejak bergabung di V-League, namanya terus muncul di papan skor. Dia tercatat sebagai salah satu top scorer musim dan beberapa kali mencetak angka spektakuler di satu laga. Rekor single match dengan angka 50-an poin pernah dilaporkan dari berbagai media ya. Dan ini menunjukkan dua hal, bahwa volume serangan yang tinggi dan kemampuan menyelesaikan rally dalam jumlah yang besar. Kekuatan Giselle Silva itu terletak pada kekuatan fisik dan finishingnya. Mampu menyerang dari berbagai sudut dan bertubi-tubi. Sepertinya walaupun sudah punya anak, umur tidak muda lagi, udah di atas 30, namun Silva masih memiliki power dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan servis dan bloknya juga sangat mumpuni. Beberapa penampilan yang dicatat sebagai triple crown ya, poin tertinggi, blok dan ace diraih beberapa kali oleh Silva dan belum ada pemain yang bisa menyamakan prestasinya selama
V-League berlangsung. Mempertegas kontribusinya tidak hanya sebagai spike-nya yang terbaik. Nah, statistik ringkas ini di musim terakhir Giselle konsisten jadi pencetak poin tertinggi timnya dan tercatat melakukan beberapa laga di mana ia mengumpulkan antara 40 sampai 55 poin dalam satu pertandingan. Ini luar biasa, angka yang sangat jarang terjadi di level internasional. Nah, namun sayangnya ya, walaupun dia ada monster di V-League Korea 2023, 2024, 2025 dan sampai sekarang, namun Giselle Silva belum pernah membawa GS Caltech masuk ke babak playoff apalagi juara, dan ini menjadi tantangan besar bagi Giselle Silva. Bolehlah dia sebagai yang terbaik untuk prestasi individu, namun untuk tim dia belum bisa membawa GS Caltech untuk meraih juara dan juga masuk ke babak playoff dan menjadi tantangan di tahun yang baru ini 2025-2026. Oke, kita balik lagi ke Letitia Moma Basoko. Ini adalah pemain yang selalu menghadirkan sensasi, bukan sensasi ya, tapi skill terbaik, dan dia bisa membawa timnya menjadi juara. Moma Basoko dari Kamerun di V-League, dia juga menjadi pemain kunci pada musim tertentu, ya bahkan membawa timnya ke babak final dan mendapat pengakuan besar termasuk penghargaan penting musim itu, yaitu Final MVP pada musim tertentu tercatat dengan rangkuman musim V-League, dan ini menunjukkan bahwa pengaruhnya bukan sekedar mencetak angka, tetapi juga memimpin tim di laga-laga besar. Nah, Moma Basoko ini kekuatannya ada all around opposite. Serangan kuat ditopang blok solid dan kemampuan servis yang berbahaya. Konsistensi di musim yang panjang, dia sering muncul sebagai salah satu top scorer liga pada musim-musim tertentu dan diakui lewat penghargaan serta nominasi posisi terbaik. Nah, statistik inilah yang membuat nama Moma semakin bersinar. Dia bisa membawa Hyundai Hillstead juara V-League 2023-2024 dan peringkat ketiga Hillstead di tahun 2024-2025. Dan kalau bisa disingkat bahwa Giselle ini tampil sebagai firepower utama, tim mengalirkan banyak bola untuknya sehingga dia sering membuncaki daftar poin harian, karena ketika bola diserahkan ke Giselle pasti akan menghasilkan poin. Nah, inilah yang menjadi sosok utama bagi GS Caltech. Moma selain jadi pencetak poin juga tampil sebagai sosok yang menyeimbangkan permainan tim, menghadirkan stabilitas servis, blok, dan kepemimpinan pada momen-momen krusial. Itulah kelebihan dari Moma. Nah, seperti apa dampaknya Silva bagi lawan? Lawan yang menghadapi Silva cenderung fokus mengurangi jumlah setup untuknya. Double block gitu, bakal triple block, shading defender. Kalau dibiarkan dia bisa meledak dan mencetak lebih dari 40 poin dalam satu laga. Makanya banyak tim yang berusaha mati-matian untuk bisa menghambat poinnya dari Moma. Sedangkan bukan Moma ya, tapi menghambat poinnya dari Silva. Oke. Nah, lawan yang menghadapi Moma harus berhati-hati di berbagai aspek, bukan hanya spike, tetapi juga servis dan bloknya yang konsisten bisa mengganggu ritme lawan. Ini diam-diam menghanyutkan seorang Moma itu dengan karakternya yang seperti itu. Yang pasti Giselle Silva ini beberapa laga dengan angka yang fenomenal ya, di atas 50 poin dalam satu laga pertandingan. Ini memang kontribusinya tidak bisa dianggap kaleng-kaleng, makanya dia mendapatkan kontrak spesial 2 tahun dari GS Caltech, dan GS Caltech tidak mau melepaskan Giselle Silva begitu saja. Sedangkan Moma peran kunci di musim-musim ketika timnya mencapai puncak kompetisi, termasuk penghargaan musim, dan ini membuktikan bahwa pengaruhnya pada tim itu sangat luar biasa. Dia bisa menjaga keseimbangan dari tim. Itulah peran Moma sewaktu masih di Hillstead. Tapi sayangnya pelatih Hillstead mungkin punya strategi baru dan masih banyak hal-hal lain. Moma sudah tidak dipakai lagi dan akhirnya keberuntungan buat Hipass mengambil Moma, dan itu sudah terjadi ya, tercipta kolaborasi 3 pemain keren, Moma, Tanacha, dan juga Kang Sowi sebagai trio
pilarnya dari expressway high pass. Jadi kalau ditanya siapa yang terbaik, jawabannya tergantung kebutuhan tim ya. Kalau butuh pencetak poin instan yang bisa meledak setiap match, Giselle adalah jawabannya. Namun, Giselle Silva harus membuktikan mampu nggak dia bisa membawa GS Caltech masuk ke babak playoff dan ini menjadi tantangan besar bagi Silva. Tapi kalau tim membutuhkan pemain yang bisa membawa stabilitas, memimpin di akhir pertandingan, dan memberi kontribusi di banyak aspek, Moma Basokolah sering menjadi pilihan yang lebih komplit. Makanya High Pass tidak menyia-nyiakan ketika Moma dilepas oleh Hill State. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang Moma Basoko dan Giselle Silva di Korea. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau suka dengan analisis ini, silakan klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru V-League Korea Selatan 2025-2026. Tulis di komentar, kamu lebih pilih Moma atau Silva yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.